Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua pagi ini? Sehat semuanya ya. Hari ini kita akan membahas tentang karya seni rupa daerah. Kamu bisa lihat di bukunya, buku tema 9, halaman 133. Oke, silakan dibuka bukunya. Apakah itu seni rupa daerah? Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa yang memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni. Apa itu seni rupa murni? Yaitu karya seni rupa yang mengutamakan keindahan tanpa memperhatikan fungsinya. Contohnya lukisan dan patung. Lalu yang kedua adalah seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni yang mengutamakan fungsi, namun tetap juga memperhatikan segi keindahan. Contohnya batik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, seni rupa murni adalah karya seni rupa yang hanya memperhatikan keindahan. Dia tidak memperhatikan fungsinya. Kalau tadi seni rupa terapan, contohnya batik, selain indah, dia juga berfungsi, bisa dipakai untuk pakaian. Tapi kalau seni rupa murni, seperti lukisan dan patung ini, contohnya, fungsinya atau dia hanya digunakan untuk sebagai keindahan saja. Nah, untuk seni rupa terapan adalah kebalikan dari seni rupa murni tadi. Kalau seni rupa murni tadi hanya untuk keindahan, seni rupa terapan ini bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya batik. Batik selain indah, dia juga bisa kita pakai, kita gunakan kainnya untuk pakaian, untuk baju, dan ukiran kayu. Di samping indah, dia juga berfungsi sebagai pintu rumah misalnya. Contoh seni rupa terapan yang ketiga adalah gerabah. Gerabah adalah alat-alat rumah tangga yang dibuat dengan menggunakan tanah liat. Jadi dari tanah liat itu bisa dibentuk gentong, kendi, dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri karya seni rupa daerah. Apa sih ciri-cirinya? Pertama, bersifat kedaerahan. Jadi
dia menonjolkan ciri khas dari daerah tersebut. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Misalnya dia mengandung simbol-simbol, lalu digunakan untuk upacara adat, agama, dan dibuat dari bahan yang berasal dari lingkungan tersebut. Corak dan motifnya juga dipengaruhi oleh kondisi. Karya seni daerah bercorak tradisional biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Misalnya di daerah pesisir pantai, biasanya dia akan membuat motif-motif seperti ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Sementara masyarakat di daerah pegunungan, biasanya dia akan membuat suatu bentuk karya seni rupa yang motifnya pepohonan, bunga, hewan. Membahas ciri-ciri karya seni rupa daerah yang mempunyai corak-corak yang didominasi oleh letak geografis, kita ambil contoh batik. Ini adalah motif batik pesisir Cirebon. Daerah Cirebon adalah daerah pesisir pantai dan dia penghasil pengrajin batik terbanyak. Motif-motifnya berciri khas cerah-cerah warnanya dan bentuknya seperti gelombang-gelombang. Ini adalah yang paling terkenal adalah motif. Lalu, kemudian untuk masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, contoh karya batiknya misalnya seperti ini, adalah batik Gunung Kidul. Dia didominasi dengan gambar burung dan pepohonan. Dan batik Kudus terlihat tampak seperti gambar pepohonan dan pegunungan. Jadi disesuaikan dengan letak geografis. Untuk kalian ketahui, DKI Jakarta juga memiliki beberapa motif batik yang mereka buat sendiri. Karena DKI Jakarta ini cenderung di daerah pesisir, dia membuat motif batik pesisir seperti ini dengan motifnya keong dan gelombang. Nah, ini adalah salah satu contoh motif batik pesisirnya ya, yang juga digunakan oleh ibu pada saat bekerja. DKI Jakarta selain memiliki batik dengan motif pesisir tadi, dia juga memiliki batik yang sesuai dengan ikonnya, yaitu ondel-ondel. Nah, di sini dilihat batiknya seperti ini ya, seperti ini, dan yang sudah jadi seperti yang Bu Guru pakai. Seperti itu batiknya modelnya. Sekilas kita tampak melihatnya adalah gambar ondel-ondel, gambar Monas, gambar beca, ya, dan gambar kembang api, yaitu adalah contoh. Seperti tadi dijelaskan di awal bahwa karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Maka karya seni rupa tersebut yang terbagi menjadi dua, yaitu dua dimensi dan tiga dimensi. Contohnya di dua dimensi ini adalah kain batik, kain tenun, dan kain songket.
Dan yang 3 dimensi adalah ukiran kayu, keramik, dan patung. Karya seni ini sangat dipengaruhi oleh corak seni tradisionalnya. Dibuat berdasarkan letak geografis daerahnya dan memiliki perbedaan antara. Terakhir kita bahas fungsi dari karya seni rupa daerah. Ada 2 fungsi. Yang pertama, fungsi individual sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu. Jadi ini fungsi individual adalah fungsi bagi yang membuat karya seninya. Dia bisa mengekspresikan segala macam bentuk perasaannya. Dan fungsi yang kedua adalah fungsi sosial, yaitu fungsi sebagai kita yang menikmati hasil karyanya. Fungsinya sebagai apa? Pertama, pendidikan, pengetahuan ya sudah pasti. Lalu sebagai hiburan, sebagai media komunikasi, dan yang terakhir adalah Oke, demikian anak-anak pembelajaran hari ini mengenai karya seni rupa daerah. Jika masih belum paham, anak-anak bisa mengulang kembali videonya dan dipahami lagi. Selanjutnya, kita akan kembali ke grup WhatsApp untuk mengerjakan soal melalui Google Form yang berkaitan dengan karya seni rupa daerah tersebut. Sekian dari Ibu, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu diam di rumah, tidak kemana-mana, tidak pergi mudik. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu